Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau memang sehat, baik, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur bisa dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang telah memberi kita kesehatan, kemampuan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama belajar di pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Dan sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, kita sudah sampai di pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, kita mengenal makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sedangkan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu dengan pembahasan mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dalam kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah harapannya anak-anakku mengakui Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Dan yang kedua adalah mampu menunjukkan perilaku terpuji sebagai bentuk pemahaman dari Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kita masuk pada pembahasan, yaitu mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dalam kehidupan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemarin? Yang ada As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, mari kita belajar bersama melalui 4 Asmaul Husna Allah ini agar perilaku kita menjadi semakin baik, semakin terpuji, sehingga mudah-mudahan anak-anakku semakin menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang pertama yaitu mengakui sifat As-Somad. Ayo anak-anak, mengulang bacaan dan makna As-Somad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan yang mulia. Mengulang bacaan Asmaul Husna menjadi doa. Bukankah makna As-Somad adalah yang maha dibutuhkan? Maka bisa kita lihat ayat kedua dari surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Somad? Nah, sifat As-Somad
antara lain sebagai berikut yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Dan yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nah, jadi dengan kita mengakui sifat As-Somad yang dimiliki oleh Allah, kita sebagai hambanya juga bisa meniru sifat-sifat baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Bacalah berulang-ulang lafaz dan makna Al-Muqtadir hingga hafal, sama seperti tadi As-Somad. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernapas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernapas, tentunya kita akan sesak napas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa, dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, ayat barusan mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya, satu, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Dan yang ketiga, bisa juga dengan sifat Al-Muqtadir menjadikan kita semakin banyak melakukan amal-amal baik dan perilaku baik lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah mengakui sifat Al-Muqaddim. Ayo anak-anak, sama seperti tadi, bacalah berulang-ulang bacaan dan arti dari Al-Muqaddim sehingga sampai hafal. Pahamilah makna Al-Muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahului.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddimnya Allah dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, satu, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Dan yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar atau hal-hal baik lainnya. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Itulah maksud dari mengakui sifat al-muqaddimnya Allah, sehingga bisa kita terapkan dalam bentuk perilaku kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah mengakui sifat al-baqi. Ayo anak-anak, sama seperti tadi, bacalah berulang-ulang bacaan dan makna dari al-baqi hingga hafal. Pahamilah makna al-baqi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap. Bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar yang terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Ya, berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Yang pertama, ketahuilah bahwa masa anak-anak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta, dan akhirnya meninggal. Dan yang kedua, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Maka dengan kita mengakui sifat al-baqi, mestinya kita harus paham bahwa waktu tidak akan abadi. Maka haruslah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak termasuk bagian dari orang yang merugi seperti yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan bisa memberi manfaat bagi kita semua, sehingga mudah-mudahan anakku menjadi anak yang semakin soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Dan yang selanjutnya, untuk tugas pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah silahkan kalian buat contoh pengalaman pribadi masing-masing
yang berkaitan dengan perilaku yang menunjukkan mengakui sifat as-somad atau al-muqtadir atau al-muqaddim atau al-baqi. Ya, pilih salah satu saja. Misalnya tadi al-baqi yang artinya Allah Maha Kekal, maka dengan begitu misalnya kamu punya pengalaman menggunakan waktu dengan baik, disiplin, jam sekian untuk belajar, kemudian jam sekian untuk beribadah, untuk mengaji dan lain-lain. Ya, buatlah suatu cerita pendek, tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 paragraf saja. Hasilnya dipoto dan kirimkan ke WA grup PAI kelas 6 AB. Kami tunggu sampai dengan hari ini jam 21.00 atau jam 9 malam. Terima kasih, dan apabila ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.